Di dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah pasal 14 Junto pasal 7 dan atau pasal 15 Junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Mungkin saya melihat Bang Munarman ini berataskan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Nggak mungkin terlibat dalam hal seperti itu. Saya malas diskusi kalau kayak gini menghadapi orang yang mau menang sendiri dan sudah barang tentu berkaitan ya, karena Munarman ini kan mantan sekjen dari sebuah organisasi yang sudah nyatakan terlarang. Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu dan telah disampaikan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Tanggal 20 sampai 27, kecuali penetapannya setelah ditangkap. Gitu. Meskipun hadir di 3 baiat. Kita melihat ada diduga rekayasa kriminalisasi mungkin untuk menutupi malu yang nggak becus. Densus 88 ini menumpas KKB. Nah, KKB itu selaka. Dan nggak bisa dipungkiri kehadiran di 3 tempat sebagaimana temuan dari Polri ini yang menjadi bukti permulaan. Jangan dikaitkan bahwa rezim ini mempertontonkan ketidakadilan, dikaitkan. Kamu jangan bilang saya lantur. Baik. Siapa yang lantur? Pembicaraan saya mana yang lantur? Jangan sembarangan kamu. Baik. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harus nanti aja Ya, kita melihat ini lanjutan daripada masalah-masalah politik yang ada, yang memang sampai saat ini kita melihat orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini masih melakukan daripada pelurusan opini untuk sama-sama tetap kita berjuang menjaga negara Pancasila ini berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu menjaga nilai-nilai Pancasila berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak menistakan agama apapun. Itu sudah merupakan kesepakatan internasional ya, bahwa yang namanya tindak pidana terorisme itu adalah the most serious crime ya. Penanganannya juga dengan cara yang berbeda, itu satu ya. Yang kedua, Anda dengan gampangnya menyebut pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia itu juga dibedakan. Ada yang derogative right, ada yang non-derogative right ya. Jadi ada hak-hak dasar manusia yang masih boleh dilanggar ya. Meski penangkapannya baru dilakukan 27 April 2021, hal itu karena adanya administrasi dan operasional yang dibutuhkan. Jadi ini ditetapkan tanggal 20, kemudian tentunya ada hal-hal yang harus dibutuhkan terkait dengan administrasi dan operasional ya. Begitu juga dengan tidak mengkriminalisasi ulama manapun, ini menjadi berkelanjutan sampai saat ini. Karena gejala-gejala ini kita melihat masih dari gejala-gejala ataupun memang sudah terbukti dari kasus-kasus peristiwa mulai dari pilkada sampai pilpres yang belum selesai-selesai seperti ini. Diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan akan datang yang saya melihat ingin menghalalkan segala cara. Maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Dalam undang-undang tentang teroris sendiri jelas, tindak pidana terorisme itu bukan tindak pidana politik ya. Jadi jangan dikait-kaitkan konsiliasi, nggak ada rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Ini murni dari pihak penyidik Densus 88 melihat bahwa ini adalah tindak pidana teroris, yaitu antara lain disebutkan hadir dalam baiat teroris di UIN Jakarta, di Makassar, di Medan. Penetapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya, karena dengan berbagai macam cara untuk melumpuhkan orang-orang berseberangan dengan rezim saat ini, itu berbagai macam cara untuk mereka lumpuhkan. Untuk pembusukan opini segala macam mereka lumpuhkan, untuk lawan-lawan politika dibungkam. Tindak pidana terorisme itu ya, itu cukup dengan bukti permulaan aja udah cukup untuk nangkap orang ya. Berbeda dengan tindak pidana umum yang lain, ada bukti yang cukup atau minimal
dua alat bukti yang cukup, kalau nggak bukti permulaan. Kan menghalalkan segala cara. Itu cara-cara yang kita melihat cara-cara kotor ya, cara-cara yang bukan sebagai negarawan sejati, melakukan politik-politik kotor, mengkorbankan daripada anak-anak bangsa itu sendiri. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan disesatkan rakyat ini bahwa ini juga dipolitisir lah, kemudian sudah selesai, nggak ada hitungannya. Apa yang selesai dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Munarman berkaitan dengan terorisme, itu aja. Sementara itu, mantan kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, menegaskan penangkapan Munarman terlalu berlebihan dan melanggar HAM. Aziz menyebut cara penangkapan Munarman yang dilakukan oleh Densus 88 tidak tepat dan tak sesuai dengan undang-undang. Terus tersangkanya mengalami bahaya tidak dipikirkan. Ditutup matanya kalau nabrak gimana? Tidak pakai masker gimana? Itu kan nggak standar COVID. Jadi kalau misalnya membahayakan, kita balik, kita juga ada di kepentingan Pak Munarman, dan kita juga mempertanyakan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kejadian itu. Dan itu adalah hak asasi. Karena ini berbahaya, akan berhadapan terus diadu domba anak bangsa yang nggak selesai-selesai. Padahal kita sudah mengedepankan rekonsiliasi, sudah selesai loh permasalahan ini, masalah daripada kepentingan politik ini, kita sudah rekonsiliasi, kita sudah ajukan untuk sama-sama kita memerasa 0-0 kembali, akan tetapi terus terjadi kriminalisasi yang diduga kriminalisasi terus dilancarkan dengan berbagai macam cara. Jadi jangan dimuter sana kemari bahwa kehadiran dia ada untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Kalau udah hadir di situ berkali-kali, apalagi dalam kapasitasnya sebagai sekjen FPI pada waktu itu, yang sekarang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, sebagai ormas terlarang, yang jelas arah kiblatnya itu adalah berkiblat pada ISIS. Mau ngomong apa lagi kita, ya? Jadi janganlah kita menegakkan benang basah. Kalau untuk tindakan terorisme itu kan harus jelas dua alat bukti. Akan tetapi kita harus bagaimanapun mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap orang dengan prosedur yang ada, dengan ada pemanggilan pertama, klarifikasi. Bang Munarman ini taat hukum. Segala sesuatunya dia merupakan penggawa daripada penggawa penegak hukum, dan taat hukum prosedur yang ada selalu dilakukan. Jadi kehadiran di 3 tempat, ya jangan kita sangkal itu untuk kepentingan pribadi. Kepentingan apa? Penting dia hadir dalam kegiatan pembaiatan berkali-kali. Apa sudah dipastikan? Dipastikan seperti itu? Sudah dipastikan. Anda sudah dipastikan oleh penyidik. Makanya penyidik melakukan langkah. Kita saja belum tahu, nanya Muhammad. Anda sudah berani. Anda yang belum tahu. Anda sudah berani menyimpulkan lebih dahulu. Densus 88 kan sudah tahu. Praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Nah, ini kita melihat sampai ditutup matanya segala, kemudian juga kita melihat ada kuasa hukumnya sulit untuk mendampingi. Padahal kalau memang sudah dijerat di atas 5 tahun penjara, itu harus berhak didampingin kuasa hukum untuk. Ya, beberapa saksi untuk di 3 tempat itu menerangkan bahwa saudara Munarman itu hadir. Ya, itu bukti. Ya. Kemudian ditambah lagi selain bukti berupa keterangan dari saksi, ada foto dan sebagainya. Tentunya Densus 88 itu tidak gegabah lah ya untuk menggunakan bukti-bukti murahan, ya, bukan levelnya lah ya. Terlalu dini, terlalu cepat kita melihat kalau ini disangkut pautkan dengan Rusma. Apalagi ISIS itu terjadi 2015. Semua 2015 itu semuanya mempunyai pro dan kontra. Belum ada kajian-kajian khusus. Penerapan azas praduga tak bersalah ya nggak tepat kalau di situ. Ya kita katakan prosedur, semua sudah melalui prosedur sesuai dengan aturan hukumnya. Kemudian azas praduga tak bersalah itu artinya kan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum dia dinyatakan bersalah berdasarkan satu putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, kami di sini sampai saat ini tidak pernah sejalan sampai saat ini. Kan kajian-kajian kami menolak daripada keberadaan ISIS karena kami sudah mengetahuinya. Ketika 2015 itu baru ada gejala-gejala yang memang ada kontroversi. Artinya kajian-kajian kita itu memutuskan sangat bahkan siap memerangi ISIS dimanapun karena nggak sejalan dengan kita. Apakah dengan ditangkap itu dianggap tidak bersalah? Ya, belum. Nanti nunggu putusan pengadilan. Mau digiring dia, ya begitu namanya menangani tindak pidana terorisme ya saya katakan tadi.
extraordinary crime atau the most serious crime, ya. Ya penanganannya juga berbeda dengan nangkap orang maling sendal, maling ayam, itu kan berbeda. Adapun yang kita sampai saat ini perjuangkan jauh daripada bugot pemberontakan, kemudian berbuat makar, apalagi kita jauh daripada hal-hal yang mengarah kepada terorisme. Dulu sekjennya FPI yang berkiblat ke ISIS, jadi nggak ada kaitannya dengan masalah politik, apalagi dikatakan yang berseberangan dengan rezim ini, jangan sebut-sebut rezim ini lah, ya. Karena kita di sini juga kenal, maupun di PA 212, FPI, kita diharamkan untuk memegang senjata tajam, apalagi senjata api, apalagi bom peledak, itu sangat mustahil. Itu jelas di KTA tiap-tiap anggota pelaskaran yang lama itu haram untuk kita menggunakan senjata tajam. Novel menyebut undang-undang tentang advokat dan sebagainya, maksudnya Munarman yang advokat dan atau Anda yang advokat. Jadi kita melihat ini Munarman ini seorang advokat. Nanti dulu saya tanya, ya Anda menyebut-nyebut undang-undang tentang advokat, yang advokat itu Munarman atau Anda? Ya saya advokat, Munarman juga advokat. Oke, kalau Anda sebagai advokat, kalau Anda sebagai advokat, tentunya Anda harus paham. Ini berbeda dengan tindak pidana umum yang lain. Anda belum baca undang-undang tentang teroris. Jadi nggak mungkin sama sekali untuk ada kaitannya kita dengan terorisme. Dan kita memang orang yang berseberangan dengan terorisme. Jelas-jelas kita sampaikan di mana-mana kita adalah orang-orang yang sangat berseberangan dengan teroris. Undang-undang tentang teroris itu bukti permulaan katanya. Jadi jangan ada mengatakan ada dua alat bukti yang cukup. Artinya Anda nggak paham itu satu. Yang kedua, Anda mengatakan Munarman sebagai advokat tentu dia paham ini. Justru sebagai seorang advokat itu ketauladanan. Advokat, nggak ada advokat yang nyiram orang di TV, itu nggak ada kecuali Munarman. Dari situ kan kelihatan, itu satu. Berikutnya, Anda mengatakan pembusukan terhadap sebuah organisasi. Organisasi ini FPI tentunya kan. Ya pantas kalau dibubarkan, pantas kalau dibusukkan, karena memang busuk. Kan saya bilang awal-awal itu dari pertama 2015 terjadi fenomena, terjadi gejolak yang kemudian belum ada kajian. Mungkin saya melihat Bang Munarman ini berataskan atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Nggak mungkin terlibat dalam hal seperti itu, gitu. Meskipun hadir di 3 baiat. Kita melihat ada diduga rekayasa kriminalisasi mungkin untuk menutupi malu yang nggak becus. Densus 88 ini menumpas KKB. Nah, KKB itu merasa ketakutan, panik dengan perjuangan yang sama ini. Jangan gara-gara satu orang semuanya dipukul. Kehadirannya di 3 tempat itu yang menjadi bukti permulaan oleh pihak kepolisian. Kita melihat seperti itu. Nah, kita melihat, tolonglah demi persatuan kesatuan, belum terbukti, belum ada vonis, belum ada pun diyakinin hadir dengan hadirnya itu harus ada baiat. Nah, harus ada baiat itu belum tentu harus dijalanin, dan juga ada juga yang namanya juga ada baiat itu belum tentu harus memasuki atau menjadi anggota suatu. Saya malas diskusi kalau kayak gini menghadapi orang yang mau menang sendiri dan sudah barang tentu berkaitan ya, karena Munarman ini kan mantan sekjen dari sebuah organisasi yang sudah nyatakan terlarang, itu satu.